Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita masih bertemu dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam dan selalu tercurah kepada Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, mari kita coba renungkan sejenak. Setiap tahun Ramadan selalu datang. Kita berpuasa, kita melaksanakan salat tarawih, kita sahur, dan kemudian kita berbuka lagi. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar berubah setelah Ramadan? Atau justru kita hanya menjalankannya sebagai rutinitas tahunan? Seringkali kita menganggap puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Padahal makna puasa jauh lebih dalam dari itu. Puasa adalah tentang mengendalikan diri. Puasa adalah tentang melatih hati. Dan puasa adalah tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tujuan dari puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa dan beriman kepadanya. Artinya, setelah Ramadan, kita seharusnya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu, dan teman-teman sekalian, di zaman sekarang, godaan itu bukan cuma dari lingkungan sekitar, tapi juga dari genggaman kita sendiri. Utamanya media sosial. Konten yang tidak bermanfaat, perbandingan hidup dengan orang lain. Dan tanpa kita sadari, itu semua bisa merusak hati kita. Teman-teman sekalian, kita mungkin kuat menahan lapar, tapi belum tentu kita kuat menahan amarah. Kita mungkin tidak makan dan minum, tapi masih mudah menggunjing orang lain. Bagaimana teman-teman sekalian? Kita mungkin rajin tarawih, tapi masih sibuk mencari pengakuan dari manusia. Kita perlu menyadari itu, kawan-kawan dan teman-teman sekalian. Kalau seperti itu, apakah puasa kita sudah benar-benar bermakna? Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa ada orang yang berpuasa tapi dia mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita termasuk dalamnya. Wallahu a'lam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah kesempatan emas. Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita. Teman-teman, karena di bulan ini itu adalah pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya. Pintu ampunan dibuka untuk kita atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Teman-teman sekalian, lalu apa yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita tidak sia-sia? Yang pertama, yang paling utama, yaitu adalah memperbaiki salat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Mari kita coba lebih khusyuk, lebih tenang, dan lebih hadir hatinya dalam sholat kita. Dan yang kedua, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan kitab kita, itu Al-Quran. Walau hanya beberapa ayat setiap hari, yang penting istiqomah. Karena Al-Quran adalah cahaya dan hati kita butuh cahaya itu. Dan yang ketiga, itu adalah jaga lisan kita. Kurangi berkata kasar, kurangi membicarakan orang lain, dan mulai membiasakan berkata yang baik. Karena bisa jadi yang merusak puasa kita bukan makanan, tapi ucapan kita sendiri. Dan kemudian yang keempat, itu adalah perbanyaklah sedekah. Kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Senyum, membantu orang lain, bahkan memberi sedikit makanan untuk berbuka, itu semua bernilai sedekah. Jadi kita tidak perlu untuk kaya untuk bersedekah, teman-teman sekalian. Dan yang kemudian yang kelima,
Gunakan waktu dengan bijak. Jangan sampai Ramadan kita habis hanya untuk scroll HP tanpa arah, membuka sosmed, scroll IG, TikTok, YouTube, Facebook dan sebagainya. Karena waktu di bulan ini sangat berharga. Bapak-bapak, ibu dan teman-teman, satu hal yang perlu kita ingat. Ramadan bukan tujuan akhir. Ramadan adalah latihan. Latihan untuk menjadi lebih sabar. Latihan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan latihan untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Pertanyaannya, apakah setelah Ramadan kita akan tetap seperti ini? Atau kita kembali lagi seperti sebelum Ramadan? Karena tanda keberhasilan Ramadan bukan hanya di bulan ini, tapi bagaimana kita setelahnya. Kalau setelah Ramadan kita masih rajin sholat, masih menjaga lisan, masih dekat dengan Al-Quran, itu tandanya Ramadan kita telah berhasil. Dan teman-teman sekalian, tapi kalau kebiasaan kita mulai timbul kembali, kebiasaan lama kita, mari kita pertanyakan apa yang salah dengan bulan Ramadan kali ini, apa yang salah dalam menjalaninya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin, karena kita tidak pernah tahu apakah ini Ramadan terakhir kita. Banyak orang yang tahun lalu masih bersama kita, ya banyak teman-teman kita, kawan-kawan kita, bahkan keluarga kita yang masih bersama kita tahun lalu. Tetapi hari ini telah tiada. Dia telah berpulang ke Yang Maha Kuasa. Dan alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi kesempatan dan teman-teman, saya harap jangan sampai kita menyesal ketika kesempatan itu telah hilang. Dan marilah kita bersama-sama menyadari segala bentuk perilaku kita yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Karena sesungguhnya Ramadan kita hanya dapat merasakannya setahun sekali, dan belum tentu kita dapat merasakannya tahun depan. Marilah kita bersama-sama di bulan Ramadan ini memperbaiki diri, bertakwa, dan memperbanyak ibadah, dan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menghindari hal-hal yang tercela, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, bersedekah. Teman-teman, bersedekah adalah suatu bentuk ibadah yang mungkin mudah untuk kita lakukan. Kita dapat melakukannya setiap hari. Kita dapat beribadah dengan cara tersenyum. Jadi, kawan-kawan, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita terlalu tertutup hatinya untuk melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin teman-teman, ini adalah satu hal yang sangat sulit dilakukan, terutama untuk orang-orang yang telah jauh dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangatlah baik. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk bertaubat, menjadi lebih baik. Semoga di tahun ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mari kita tutup dengan doa.
Ya Allah, jadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami, terimalah ibadah kami, dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setelah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.